Silakan. Ini ateis ini bang. Dah, Yesus ateis tiba-tiba. Ya udah, oke nggak apa-apa. Insya Allah akan naik. Lu lihat nih penonton ya, gara-gara ada ateis. Lu lihat penonton nih, gara-gara ada ateis bakal rame. Silakan Bapak ateis. Kalau surganya Muslim kayak mana enak dah bang? Tidak sama surganya orang Kristen, karena surganya orang Kristen ada perang naga, ada perkawinan anak domba, ada 32 gadis perawan dipersembahkan untuk Tuhan, dan bang, 100 kali lipat istri. Bang, ateis itu nggak percaya Tuhan, gimana percaya surga? Ini ateis kan, kenapa nanyain surga, weh? Ateis nanyain surga. Tiba-tiba lah, ateisnya nggak terpelajar. Gini bang, mana tahu aku milik Kristen. Gak usah bang. Iya, bang. Ateis sudah jalur yang tepat. Bukan bang, mana tahu aku masuk Muslim bang. Iya. Jangan bang. Ateis itu udah betul itu bang. Jangan sulit untuk jadi jangan ateis. masuk Muslim, kami udah ketahuan. Kami udah ketahuan. Abang? Sulit bang jadi ateis bang. Jadi nanti abang cukup ngajarin kepada anak abang untuk jadi ateis juga bang, gitu. Mana tahu mualaf gitu ya kan bang? Enggak, jangan bang. Gini. Apa tadi pertanyaannya bang? Sebentar, sabar. Apa tadi pertanyaannya bangku? Kayak mana enaknya kalau masuk surga Muslim? Oke, kayak mana enaknya kalau masuk surga Muslim? Yang pasti kami tidak melihat yang namanya perang naga, perkawinan anak domba yaitu binatang, dan 100 kali lipat istri. 32 gadis perawan dipersembahkan buat Tuhan. Kami tidak melihat akan. Jangan nipu-nipu abang tuh. Jangan kurang-kurangin 16.000 gadis perawan. Langsung keluar roten. Bukan. Ya tersinggung pula. Langsung keluar rotennya. Kena jebak Markus. Itu kok Kang, kok ojo ngapusi kowe. Apa bang? Ya jangan bilang kayak gitu. Aku nak masuk Muslim dulu ini. Iya, karena di dalam Islam itu surganya tidak akan pernah melihat yang namanya perkawinan anak domba yaitu binatang, dan 32 gadis perawan dipersembahkan buat Tuhan, dan di mana adanya perang naga. Begitu juga ada 100 istri. Tidak ada yang begitu di dalam Islam bang, surganya alhamdulillah. Berarti imbang-imbang juga ya. Sama nggak ada rentenir bang, di surganya Islam nggak ada rentenir, pemungut cukai nggak ada itu. Sama pesundil. Perempuan pesundal juga. Sayangi komalnya. Offset. Senyum tiap hari. Bang, aku nak bertanya loh bang. Iya bang. Soalnya nama agama kan mengakui Tuhannya masing-masing kan gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya bang, masuk akal tidak abang kalau doang ada yang punya Tuhan kan? Masuk akal tidak bang kalau ada Tuhan yang dihinakan, diludahi, digampar, ditusuk perutnya pakai tombak, lalu digantung di tiang salib, yang katanya penyelamat tapi dirinya aja sendiri nggak bisa nyelamatin. Jadi kalau bangkit dia bang, kalau kata orang itu bang, kayak mana? Ateis banget lu bang. Ateis banget lu bang, keren. Iya bang. Ya Allah semua. Darah Yesus, tulang Paulus, ginjal Markus. Saka. Gini, bang, kalau aku ini mempelajari agama semua loh bang. Jadi mana yang benar? Nah, kira-kira pertanyaan saya, masuk akal tidak ada Tuhan diludahi, digampar, ditusuk perutnya pakai tombak? Masuk akal tidak? Ya namanya orang menghina. Buatan. Enggak. Pertanyaan saya, masuk akal tidak? Bukan gitu loh bang. Kalau namanya masuk akal, pertanyaan saya cuma satu bang, masuk akal atau tidak? Iya atau tidak? Ya namanya menghina, namanya orang Parisi bang. Iya, pertanyaan saya, masuk akal tidak? Orang Parisi diludahi, digampar, ditusuk perutnya pakai tombak. Nah, namanya nggak percaya dia sama sesembahan orang, ya wajar aja. Wajar, Oteng. Apa Kang? Gini bang, aku kan mempelajari ya kalau Nabi kita Muslim kan 25 apa 26 ya. Halo. 1963 bang. Ada bang. 25. Ya, Wolfgang ini apa bang?
Protestan apa Katolik bang? Protestan bang. Mantap, silakan. Iya bang. Kayak mana itu bang? 25 apa 26 ya bang? Aku nak nanya. 31 bang. Abang di bawah aja dulu. Si paling bener. Coba tanyakan pada saya. Abang mau ditanya? Coba. Oh, abang kira-kira yakin? Sebentar, sabar, kan? Aku bagian nanya, sabar gua. Dulu. Kita tes dulu. Karena gini bang, pertama, room ini adalah room tempat bertanya, tidak boleh bertanya. Tapi abang meminta itu, saya boleh cross check apakah abang bisa menjawab apa tidak. Kan gitu. Jadi nanti jawaban abang yang untuk melanjutkan pertanyaan itu, betul? Betul. Oke, pertanyaan saya simpel bang. Siapa nama Tuhan abang? Yesus Kristus. Allah Bapak siapa? Ayah ganti aku nih. Yesus, tepuk tangan buat Tuhan. Ya udah bang, abang nanya aja bang. Udah dibilang ribet bang, ribet ditanya bang. Harusnya gue yang tanya host, gimana sih host? Ya udah ya bang tanya aja. Cuma ngetes, sabar dong, ganteng, sabar. Bang, saya mau nanya lah bang. Nah, gitu dong. Darah Yesus, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Allah Bapa nggak muat di sorga. Bang, aku silakan tanya aja bang. Aku dari dulu penasaran ya. Itu ya? sebenarnya Muhammad itu Tuhan atau Nabi bang? Tuhan bang. Tuhan. Oh berarti aku mau nanya nih, ini seru nih. Jadi Tuhan abang berapa? Banyak bang, banyak. Mau saya ajarin Tritunggal yang sempurna bang? Coba sebutkan dulu Tuhan abang udah berapa? Mau saya ajarin nggak Tritunggal? Itulah kan. Makanya kita bilang bahwa Oten ini adalah makhluk yang unyu-unyu. Kenapa kita bilang makhluk yang unyu-unyu? Datang-datang demi bertanya sesuai hawa nafsunya, misalnya ya, seperti framingannya mereka tentang surga yang diciptakan oleh Allah. Padahal mereka sendiri itu adalah yang dibimbing dengan kehidupan munafik. Bagaimana kita bilang stigma yang munafik? Di dunia, bukankah setiap laki itu menghambakan diri termasuk salah satu kebutuhan laki yaitu wanita? Konsepsi surga, yaitu konsepsi sifatnya mun'aim, harus lebih indah daripada dunia. Kalau enggak ada yang mau ke surga. Sekarang pertanyaan saya, andaikan dunia lebih indah daripada surga, ada yang mau ke surga? Ada yang mau ibadah? Tidak ada. Jadi, konsepsi yang Allah berikan terhadap surga harus di atas kenikmatan dunia. Jikalau kebutuhan kami lelaki terhadap wanita di dunia, kalau itu tidak ada di akhirat, maka kami akan komplain. Pokoknya Allah wujudkan segala nikmat hawa nafsumu yang ada di sini, di sana lebih besar hawa nafsunya. Jadi beribadahlah. Jadi menunjukkan apa? Kita jangan terstigma tentang hal tersebut menjijikkan sama seperti Oten. Kita dibuat oleh emak dan bapak kita bukan dari hubungan yang menjijikkan, tapi hubungan yang direstui Allah. Namun apa yang terjadi di surga, jika hubungan itu terjadi di surga, yaitu direstui Allah. Apa yang jadi masalah? Tapi Oten adalah orang yang terstigma dengan hal tersebut, kenikmatan daging yang menjijikkan. Tapi mereka tidak setuju kalau dibuat emak bapak dia dari hal yang menjijikkan, tuh mereka nggak setuju. Nah, akhirnya terbongkar. Ateis nanya surga. Ateis, Tuhan aja nggak percaya. Gimana nanya surga? Kan lucu-lucu aja Oten. Emang Oten ini adalah makhluk unyu-unyu. Kita lanjutkan ya teman-teman ya, perdebatan kami tadi malam. Lucu banget. Saksikan sampai habis. Yesus ciptaan pertama Allah. Oh, jadi apa sih lebih parah lagi? Yesus bukan ciptaan, tapi dia nunjukin Yesus ciptaan Allah. Itu diciptakan, bukan mencipta. Menyatakan Yesus itu pencipta. Masa penciptakan dirinya sendiri? Ada aja. Dalam kadang juga kalau logikanya dipakai. Tap layar teman-teman, tap layar ya. I love you TikTok, I love you TikTok, I love you TikTok. Iya. Halo Bang, jadi gini Bang. Aldes, dia tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Iya. Bang Aldesta. Biarkan saya Bang Aldesta, ya? Biarkan saya menghadapi orang-orang ini. Wolf. Kau bilang biarkan saya menghadapi. Aldesta itu tidak penyembah manusia kayak kau. Aldesta itu tidak menyembah Yesus. Sekarang saya tanya kepada kalian, ya. Iya. Secara logika, Yesus itu ada nggak mujizatnya? Coba.
Ada nggak mujizat yang dilakukan oleh Yesus? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Yesus punya mujizat. Hanya Yesus yang memiliki mujizat. Yesus punya mujizat. Satu-satu ngomong, woi. Enggak, ini ada yang doubling. Yesus yang doubling tuh Aldesta. Aku cuma nanyain itu dulu. Yesus punya mujizat dari kuasa Allah, Bang, dari Roh Kudus, kuasa Allah. Bang Aldesta diam dulu. Aku nanya ke Itu dulu, Nora Bang. Sekarang nggak ada lagi. Itu dulu, sekarang nggak ada lagi. Sekarang gini, Kak Nora. Halo, Kak Nora. Nora. Mau bunuh diri pelan-pelan. Nah, kau tanya sama Ibu Gembala, cocok. Kau tanya sama Ibu Gembala. Cocok kau tanya sama Ibu Gembala. Nah, itu Ibu Gembala yang duduk di sebelah kanan Bapak ya, Bapak Rashid. Kalian nggak bisa jawab bertanya. Ya, sebelah. Lu belum nanya. Sebelah Lu kanan belum Bapak nanya, udah bisa kalian nggak bisa jawab. Lu Tugas belum Ibu nanya. Gembala bikin teh buat Bapak tuh biasanya di surga. Halo Bang, saya bertanya nih Bang ya. Iya. Yesus, ada keajaiban nggak atau mujizat yang dilakukannya? Ada nggak? Nggak ada sekarang, udah nggak ada sekarang. Dulu? Dulu ada. Belum Secara pasti logika, ada. Belum pasti ada. Secara logika itu manusia atau enggak? Manusia. Manusia dong. Rashid, bentar, Ton. Begini ya, begini. Ya. Yesus melakukan mukjizat pada zaman dahulu, abad 1 ya. Ya. Sekarang nggak ngetren. Kenapa Contoh, gitu? Yesus berjalan di atas air. Lah, Ya. ngapain berjalan di atas air? Udah ada kapal. Apalagi udah ada pesawat. Lebih canggih dari Yesus. Nah, kenapa abang nggak nyembah kapal, Bang? Begini. Nah iya benar. Kenapa nggak nyembah kapal aja? Yesus bisa menyembuhkan orang mati. Bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, dokter juga bisa. Bisa nggak Yesus membuat itu suatu alat beda lah. biar bisa mendeteksi anaknya laki-laki atau perempuan? Mengalahkan dokter spesialis. Nggak bisa. Lebih canggih dokter. Nah, mending abang nyembah dokter Boyke deh. Nyembah dokter Boyke. Kolot, ya kan? Pemikiranmu yang kolot. Jadi begini, Wolf. Jadi Ya, begini ya. ya. Yang membuat suatu mukjizat itu hanyalah manusia yang dipilih oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan bukan mukjizat, Tuhan itu membuat suatu keajaiban. Salah satu contoh, ya, bisa nggak Yesus menciptakan tangan menjadi 5, jari menjadi 6? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Mata bisa nggak Yesus menciptakan mata ada di tengah ini 1, hidung bisa jadi mancung, baru hidungnya bisa menjadi lubang 3. Bisa nggak Yesus? Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Hanya Yesus yang bisa bermukjizat. Sekarang filler untuk hidung aja tanam benang, 1 benang tuh 600.000. Yesus tidak bisa mencungkan hidung. Tapi dokter saya bisa. Dokter saya bisa. Bisa nggak Yesus itu membuat ini loh, bibir saya menjadi belah, filler? Nggak bisa. Dokter saya bayar 1.200.000 bisa membuat saya menjadi bibir saya menjadi. Bisa nggak Yesus sulam alis? Nggak bisa sulam alis Yesus ya bunda, nggak bisa sulam alis. Yesus filler ketiak. Ayah. Ya. Jadi mana yang lebih ketiak? Wolf, ya pilar ketiak di pilar nggak boleh. Satu-satu ngomong, jangan rebutan nih. Mana yang lebih hebat, Wolf? Mana yang lebih hebat? Kecantikan saya atau Yesus? Yesus tidak bisa membuat bibir saya menjadi Angelina Jolie. Yesus tidak bisa menanam benang di dalam hidung saya menjadi mancung. Saya harus bayar 6 benang untuk memancungkan hidung saya. Gak bisa Yesus. Lebih hebat. Ya, dengar, paham kan? Ada pepatah bilang, harimau jaga mulutmu gitu aja. Harimau. Oh, udah berubah jadi harimau jaga mulutmu. Siap. Oke, sekarang Nora, dalam nama Tuhan Yesus, kamu itu sama harimau Bang, jangan bilang itu sama kami. Bilang sama harimau jaga mulutmu, jangan bilang sama kami. Semoga Abang Wolfgang dipilah, dipulihkan oleh Tuhannya Yesus ya. Buat Tuhan. Satu-satu lah ngomong, boy. Satu-satu lah, jangan keroyokan gitu.
Nampak Kami kali gantian kok. Kami gantian kok ngomongnya. Berasa dikeroyok, lah. Coba, Saya sebagai pendukung Bang Wolf aja lah. Iya, coba ngomong apa. Betul. Apa yang Kalau ditanyakan? Pendukung. Apa yang mau ditanyakan? Bukan maksudnya. Ayo, Wolf. Apa mau ditanyakan, Wolf? Saya mau nanya lagi nih. Ya. Saya mau nanya lagi. Siap. Bisa cukup dikembalikan belum ya? Wolf, kau tanggapin lah. Lebih hebat mana? Lebih hebat mana? Dokter Tuhan Yesus. kecantikan saya, Jelas Tuhan Yesus. Di zaman Jelas Tuhan yang Yesus. sekarang serba teknologi, itu bisa membuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Kalah dengan Yesus. Yesus berjalan di atas air, kapan nyampenya? Ini Dari udah pakai Kolbuser bisa. pesawat. Dari Kolbuser Pakai bisa. bayar 1 juta lebih, udah nyampe. Pemikiran macam apa ini? Loh, makanya itu saya bilang. Saya bilang. Lari dari orang konteks yang kamu nih. membuat Kamu ini lari suatu dari mukjizat, konteks. Kalau sama Membangkitkan kenal orang mati sama aja kapal Yesus laut sama bisa, pesawat. kenapa Kemana nggak bisa kau? membuat mulutnya Mbak Nora gitu menjadi kayak gitu? Loh, kau kenapa Aldesta? Macam Dengarkan mana saya teka baik-baik. Nora nih? Kau dengarkan saya baik-baik Aldesta. Kau diam dulu Wolf. Kau dengarkan saya baik-baik ya. Kalau kau mengatakan Yesus punya mukjizat, semua nabi punya bro. Coba sebutkan nabi apa? Nabi Siapa Musa kau manusia? pikir membelah Siapa lautan manusia gak yang pernah mukjizat itu? menghidupkan Atas manusia? kuasa siapa itu? Atas kuasa Tuhannya Yesus. Yesus saja pada waktu membangkitkan Lazarus dia berdoa. Pada waktu dia membangkitkan seorang anak muda di dalam Lukas 7 nomor 14. Sebentar Abah, jangan dulu masuk. Siapa yang dimuliakan? Siapa yang dimuliakan? Abah mute dulu. Siapa yang dimuliakan? Bukan Yesus yang dimuliakan. Kau baca Lukas 7 nomor 14. Ketika Yesus membangkitkan anak muda, diserahkan kepada ibunya, mereka orang Yahudi memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Baru mengatakan apa di nomor 16-nya? Seorang nabi besar telah ada di antara kita. Buat malu saja. Jadi orang Bani Israel mengatakan Yesus seorang nabi, hanya Kristeng yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, kau baca di dalam Matius 15 apa dikatakan? Perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus. Oh Tuhan, sembuhkanlah anakku. Dia memanggil Yesus Tuhan. Nah, tiba-tiba dia menyembah Yesus. Terus apa kata Yesus? Tidak patutlah mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan memberikannya kepada gunggung. Sudahlah perempuan Kanaan itu mengatakan Yesus Tuhan, sudahlah dia menyembah Yesus Tuhan, tetapi dikatakan Yesus itu adalah gunggung. Pertanyaan saya, siapakah yang menyembah dan mengatakan Yesus Tuhan? Apakah umat Muslim? Apakah orang Yahudi? Hanya kalian Kristeng. Berarti umat gunggung. Intinya Kak, Yesus kan diberi kuasa untuk membangkitkan orang mati. Ya itu Elia tandanya Yesus gimana? berkuasa. Aldesta, Elia gimana? Petrus juga membangkitkan orang mati. Paulus membangkitkan orang juga. mati. Kau pikir hanya Yesus? Jadi mana lebih hebat Petrus daripada Yesus Kak menurut Kakak? Apa? Mana lebih hebat Petrus daripada Yesus? Loh, sekarang mana lebih hebat Elia daripada Yesus? Begitu dong. Elia Yesus. tidak perlu mati, tapi dia dinaikkan. Kemana dinaikkan Kak? Yesus kau harus matong dulu. Kemana dinaikkan Kak? Kemana dinaikkan Elianya? Dinaikkan ke surga mana? dong. Bukan ke surga. Karena surga itu hanya tempat makhluk. Buat Nah, malu kata aja Yesus kalau apa, ada Kak? Tuhan di dalam surga. Bayangkan. Kata Yesus apa, Kak? Dengarkan. Yesus bilang apa, Kak? Dengarkan Aldesta. Enggak, Dengarkan Yesus saya bilang baik-baik. apa? Adakah manusia yang pergi ke surga selain Yesus? Nora, kalau Aldesta ngomong, coba didengar dulu Nora. Jangan. Kau diam aja kau jangan mengatur saya di sini. Kakak percaya Yesus atau percaya itu, Saya yang lain-lain? percaya Yesus hanya seorang Nah, kalau nabi kakak percaya sama Yesus, seperti Nabi Muhammad. berarti sama kakak seperti percaya Nabi bahwa Musa, tidak ada sama manusia seperti Nabi pun Nuh. yang pergi ke Kau surga makanya selain diam dia. dulu. Kau memperhebatkan Yesus, tapi kau lupa kalau tidak ada Nabi Musa, Yesus kau tidak ada. Sebelum Kalau Abraham, tidak ada Nabi Musa, dengar. Nabi Musa lah manusia pertama yang dipilih oleh Tuhan untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Seandainya bangsa Israel tidak keluar dari tanah Mesir, mati, tewas, dijadikan budak selamanya. tapi kehendak Allah nggak ada yang bisa tahu. Sebelum Abraham, sekarang, sebelum ada aja Yesus sudah ada. Pertanyaan saya, apakah Tuhan berkehendak Tuhan kamu memiliki silsilah keturunannya itu kalau ke atas
Daud yang berzina, ya silsilah keturunan Yesus lah. Yesus itu datang, Yesus itu, jangan kasih itu. Yesus itu mempunyai nenek moyang, itu seorang pezina. Kalau dia tidak berzina dengan Batseba, nggak ada Tuhan kamu, bro. Tuhan kamu dihasilkan dari apa? Dari beberapa istri yang dinikahi oleh Daud. Tuhan kamu hasil poligami. Kamu lari. 99 istri darah Yesus. Mengutus Tuhan yang hasil dari perzinahan. Ayatnya di mana itu? Coba tunjukkan pada saya. Coba tunjukkan tap layar, teman-teman, tap layar, share tap layar. Ya. Mau minta ditunjukkan. Ya. Foren. Tanya, di dalam Lukas 2 nomor 2, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, di dalam Lukas 1 nomor 31 dengan 32 apa dikatakan? Engkau akan menamai engkau akan menamai ia Yesus. Dia akan mewarisi tahtanya Daud. Pertanyaan saya, kenapa harus ke Daud? Kakak pelajari dulu Daud itu gimana dulu. Loh, Daud itu kan berzina dengan Batseba. Ya, tepuk tangan buat opungnya Yesus, tepuk tangan buat opungnya Yesus. Ya, tap layar. Daud Fokus. berzina dengan Batseba. Saya tanya, setelah Daud berzina dengan Batseba, siapa anaknya? Keturunan sampai dari Salomo. Sampai Salomo pada siapa akhirnya? Yusuf. Yang sebenarnya Yusuf bukan ayah kandung dari Yesus. Kenapa bisa dikaitkan ke Daud? Halo sayang, Aldesta. Menurut kakak, jangan menurut kakak, Aldesta. Yesus itu orang suci apa enggak? Aldesta, kau dengarkan saya baik-baik. Kamu punya bapak kandung, marganya, misalnya marganya Siagian. Terus mamamu tidak nikah sama yang marga Siagian, sudah hamil duluan, menikahlah sama marga Sihombing. Pertanyaan saya, apakah kau jadi marga Sihombing karena kau punya ayah sambung? Ayo jujur. Jadi menurut kakak Yesus itu orang suci atau orang gimana, kak? Loh, saya tidak tanya Yesus orang suci atau orang gimana. Yang saya pengen tahu, kenapa silsilah Tuhan, dia menjabat gelarnya Tuhan, tetapi ketika dikoreksi keturunan dia punya silsilah dari mulai nenek moyangnya, ternyata nenek moyang. Ini kan lucu nih, Oten. Standarisasinya nggak pernah jelas. Kenapa kita bilang standarisasi nggak pernah jelas? Dia percaya Yesus karena mujizatnya. Musa melakukan mujizat yang tak pernah dilakukan mujizat tersebut oleh Yesus. Kalau kita bertanya nih kepada Oten, kenapa Yesus melakukan mujizat, Musa melakukan mujizat, Yesus disembah, Musa tidak? Kalau kita tanya, mereka akan jawab apa? Menunjukkan ada aja dia dari surga, dari ini, dari... Ada aja jawabannya. Terus dari tadi penyadaran kita tentang mungkinkah Tuhan yang kita percaya di dalam akal kita itu punya opung. Ya, makanya Bunda Dora tadi mengatakan apa? Benar ya, kalau mujizat itu kalau dengan modernitas itu bakal gagal. Contoh, Yesus jalan atas air, kita naik kapal. Kenapa nggak nyembah kapal aja? Bisa di atas air juga. Benar. Tapi di sini bentuk penyadaran, sadarlah Tuhan itu nggak butuh kepada opung untuk lahir. Maka apakah kita akan berpikir bahwa tujuan Tuhan menciptakan manusia langit di bumi ini agar bisa melahirkan Tuhan? Itu gimana cara kita berpikir? Apa nggak rusak kepala kita? Kan menantu Eli. Ia adalah anak Yusuf. Heli itu bapaknya Maria, Bang. Berarti salah tulis ini Bible-nya ya. Yang aslinya. Makanya saya tanya. Aslinya, Bang, kalau Heli itu bapaknya Maria, sedangkan Yusuf menantu. Tapi Lukas 3 nomor 23 dituliskan bahwasanya Yusuf itu anak Eli. Anak atau menantunya nih yang betul nih? Heli bapaknya Maria, sedangkan Yusuf menantu Heli, Bang. Makanya kalau dituliskan, coba saya baca ya, Lukas 3 nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Tuh.
Jadi Yusuf ini anak Eli atau menantu Eli yang betul? Yusuf itu bang menantunya Heli. Heli itu bapaknya. Berarti salah tulis. Dengan Maria ini kakak kandung. Tep-tep layar. Ya kak, apa kak? Yusuf dengan Maria ini kakak beradik kandung. Eli bapaknya Maria bukan? Iya betul. Nah sementara Yusuf juga punya bapak namanya Eli. Yusuf ini menantunya Heli. Bang, kau baca tuh Lukas 3 nomor 23, ditulis Yusuf itu anak Eli, Bang. Nah, berarti Lukas 3 nomor 23, coba dibaca. udah ketika Ya, Yusuf memulai kan namanya pekerjaannya, ia namanya berumur juga Maria itu kira-kira kan 30 istrinya tahun Yusuf. dan Ya, menurut tentu dia saja dulu menantunya. Aldesta, Atau anaknya juga bisa. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Itu juga bisa dibilang anak kak. Bang, siapapun itu menantu termasuk anaknya. Begini, halo Nora, aku bisa Kalau ngomong nggak nih? silsilah nggak bisa Aku begitu, bisa ngomong nggak? Aldesta, Coba. ketika kau punya bapak, ya, bapak Ya. kau, terus kau menikah sama perempuan itu, silsilah Ya. perempuan itu diambil lagi ke dalam bapak kau. Dengar dulu Nora. Namanya perempuan itu kan gimana dibilangnya? Tahu nggak jawabannya di mana? Tahu nggak jawabannya di mana? Kau gimana sih bongoknya kau, Aldesta? Tahu nggak jawabannya di mana? Coba Diam dulu, kok jawabannya di mana? Kok dari tadi bengkok juga ya kau. Dengar Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mereka masih bertunangan. Tahu nggak? Nah, sekarang pertanyaan saya nggak itu, bongok. Memang kalau kau Tep layar, share, tep saya layar, share. bertanya, yang saya tanya, tunjukkan silsilah kenapa Yesus dikaitkan dengan Daud. Karena mereka ya Yusuf sama Maria udah nikah, ya otomatis itu nenek moyang Yesus. Ya logikanya gitu. Dia itu nenek moyangnya. Kok kan apa gak konek gitu? Itu dari mana silsilah? Silsilahnya udah dikasih tahu tadi. Gimana ya Kak Nora? Dengar. Pada waktu Maria. Kau nih gini loh, kau nih begini loh. Cobalah kau dulu berpikir. Wah, kau kawin sama perempuan yang sudah hamil duluan, yang bukan anak kau. Kau marga si Hombing. Apa mungkin anak di dalam perutnya istri kau yang sudah hamil duluan itu marga si Hombing? Jangan sama manusia lah. Jangan samakan di mana? Ini kan manusia. Itu kan manusia. Gila ya. Kau pikir Yesus binatang? Kalau silsilah artinya itu manusia. Iya, saya bantu ya. Nggak ada sedikit Tuhan ya, saya punya bantu. silsilah. Sebentar. Saya bantu sedikit ya. Oke, Kalian nggak Oren, paham. Oren. Absen love Oren. Sebentar, saya bantu Layar, ya. Teman-teman, live layar. Nggak paham. Nora ini nggak paham. Iya, Karena saya sudah bantu saya sedikit. bilang. Oke, Pada bentar, waktu Bang. Maria Bang ibunya. Bang Wol, bentar Bang. Ya, jangan diem. Gua biar ketemu jawabannya. Nora, kamu Maria itu tahu dari suku mana? Suku mana? Lewi. Lah kamu ditanya suku mana balik. Dari suku mana? Lewi. Kalau Kak Nora ditanya nggak bisa jawab itu. Iya, saya nggak bisa jawab. Dia suku mana? Suku Edan. Enggak, gua nanya, kamu tahu Maria itu dari suku mana? Suku mana? Lewi, udah aku jawab Lewi. Enggak, gua nanya si Nora nih. Udah jawab, udah dijawab. Lewi, Biar jawab, ketemu. biar kamu jawab. Kamu tahu Yusuf itu dari suku mana? Yuda. Dari Yehuda. Kalian jangan jawab satu, gantian, jangan kayak pasar. Si Nora yang gue tanya. Kenapa? Masalahmu apa ngatur-ngatur? Kau tanya udah dijawab. Ini, kau atur aja roomnya si Edi. Turun. Emangnya kalau Udah dijawab malah ngatur. salah apa? Tolong ya teman-temannya tap layar, fokus tap layar, share. Yang belum absen silakan absen karena kita fokus lagi ngomongin silsilah Tuhan ya. Fokus teman-teman, kita lagi membicarakan, kita lagi mendiskusikan silsilah Tuhan. Jadi tolong fokus. Jarang-jarang di room ini. Fokus Iya. ya. Nah, Fokus. sekarang Tap layar, share, absen yang belum absen love Oren. coba Aldesta. Ini sakral ini. Ini sakral. Sakral. Aku jadi Ini sakral kepanasan ini. gara-gara itu. Silsilah Tuhan lagi Aldesta, dibahas. coba. Aldesta, coba jawab.
Tuh dulu, saya turunkan dulu temperaturnya ya, biar agak sejuk dulu nih. Coba jawab. Aku kedinginan di sini, Kak. Aku kepanasan. Coba jawab. Aldesta Wolf, silakan jawab. Bentar, dia lagi berpikir. Apa dijawab, Bila Kak? ketia itu memang ada loh. Halo Nora. Halo Nora. Nora. Kan aku udah bilang tadi, ada di Matius 1 ayat 18. Ayat 18 sampai ayat 25. Itulah jawabannya. Hei, pertanyaan saya begini loh. Wolf. Ya. Yusuf kan menikahi Bunda Maria itu sudah dalam keadaan hamil. Bukan dia yang hamili. Iya. Paham. Nah, keturunan Yusuf ini, Yusuf mempunyai nenek moyang bernama Daud. Iya. Nah, kenapa Yesus dikaitkan ke Daud? Sementara Yusuf bukan ayah biologis dari Yesus. Kan Yusuf kan udah jadi suaminya Maria. Gak bisa begitu, Wolf. Faktanya kan itu, Kak. Kenapa Yesus ini ditentang sama orang Yahudi, bangsanya sendiri? Karena Yesus tidak memiliki bin. Dia ibnu dari ibunya. Paham? Orang Yahudi itu harus mempunyai nasab, harus mempunyai keturunan yang jelas. Yang ada bin ini, bin itu, bin ini. Itu namanya patrialisme namanya. Makanya kenapa Silsilah Yesus keturunan ditolak? dari nama Bapa. Karena dia namanya Isa ibnu Maryam. Tidak ada dia punya nasabnya sampai kepada ayahnya karena ibunya mengandung dia tanpa hubungan suami istri. Apa mungkin kau Wolf? Kau jangan bilang begini Wolf. Kau jangan mengatakan itu beda, nggak bisa. Yang namanya silsilah keturunan itu harus dari bapaknya, dari bin, harus dari marga bapaknya. Ya, saya menikah. Gimana sih, Kak? Aldesta, kamu kan punya otak, Dek. Kamu pasti pernah bersekolah. Ibu kamu punya suami pertama marga Sihombing. Anaknya kau. Nah, bapak kamu sudah tidak ada, cerai, nikah sama marga Siagian. Apakah mungkin kau jadi marga Siagian? Tidak mungkin, Dek. Nora, emang kau tahu peraturan anak Yusuf, kalian harus jujur. Silsilah Yesus sampai kepada Yusuf itu udah salah besar. Paham? Kok salah besar? Karena tidak pernah ada orang silsilah itu bukan dari keturunan biologis dia, bro. Kau pakailah otak sedikit. Inilah makanya saya benar. Tap-tap layar, fokus tap-tap layar teman-teman, share-share yang belum follow silakan follow semua. Emangnya jangan kau samakan silsilah manusia dengan Tuhan, lucu. Emangnya apakah Tuhan punya silsilah? Nora, emangnya kau udah lahir pas zaman Yesus dulu? Allahu Akbar. Inilah gua makanya nggak mau ngomongin silsilah karena longor. Makanya itu kau nggak tahu lain sekarang. Coba kau gini, bisa mengatakan itu sekarang ya karena kau udah tahu kayak mana. Bang, dua Kristen di sini, saya mau tanya nih Bang, kita memastikan katanya. Jadi Yesus ini anak biologisnya Yusuf atau bukan? Logis mau gimana Bang? Tetapi itu Yesus itu anak Yusuf. Itu pakai. Iya, anak biologisnya anak atau apa? bukan? Anak Pertanyaan tiri? saya nih. Yesus anak tiri atau anak biologis? Halo nih? Bang. Yesus itu mengandung dari Roh Kudus Bang. Sebelum makanya Bang hidup sebagai suami istri. Bang, saya tanyanya apa? Saya tanya, apakah Yesus anak biologisnya Yusuf atau anak tirinya Yusuf? Enggak, di sana nggak ada dipakai kata-kata anak tiri Bang. Ya udah, anak biologisnya atau bukan? Anak biologis Yusuf atau bukan? Itu pertanyaan saya. Jadi gimana kalau anak biologis atau Bukan. Pinter nih Wolfgang, pinter nih. Kalau bukan anak biologis, maka boleh nggak silsilahnya diambil dari bapak yang bukan bapak biologisnya? Tapi Bang, bukan tapi longornya la ilaha illallah. Tap layar teman-teman, kalian ini gini loh. Gini teman-teman Kristen ya, saya kasih tahu saudara ya,
kalau memang sudah dikasih tahu yang namanya kebenaran, karena kalian tuh cuman malu. Dari tadi saya perhatikan kalian tuh cuman malu. Itu tidak benar. Itu tidak bisa benar. Jujur gitu loh. Itu nggak benar, bisa Bang. jujur kalian. Itu nggak benar, Bang. Nggak benar gimana? Cuma ditanya anak biologis. Saya nih seorang Andi, punya anak namanya Andi. Tapi adik saya yang Andi itu, saya punya adik kandung nama dia Andi. Dia Andi, tapi dinikahkan oleh oleh laki-laki yang gak Andi, otomatis keturunannya aja bukan Andi, apalagi anaknya sudah ada terus dia nikah sebagai janda. Astagfirullah. Gitu loh, paham gak sih? Anak saya ini semua bisa digelari Andi, dipanggil Puang nanti gedenya, sama anak-anaknya dipanggil Puang, saya sama ponakan saya dipanggil Puang, dipanggil Peta, karena saya ini adalah keturunan Andi. Tapi kalau saya perempuan ya, nih saya perempuan, suami saya, seandainya saya perempuan, suami saya bukan Andi, nggak mungkin anaknya Andi, nggak mungkin. Apalagi saya perempuan, seorang janda udah punya anak saya itu yang tadinya gelar tidak Andi, terus saya nikah dengan orang biasa lagi, nggak mungkin tiba-tiba Andi, nggak mungkin tiba-tiba jadi Andi ini gara-gara suami kedua saya, nggak mungkin. Paham nggak sih? Capek kali lah kalau, makanya gue paling males debat lintas agama tuh ngomongin tentang silsilah, apalagi berhubungan sama Karisteng. Capek, longor, nggak mau jujur. Masalahnya bukan nggak mau nangkap, mereka sudah tahu mereka ini salah, cuman malu gitu loh teman-teman ya. Ya Allah, gue senyum nih, ya ampun. Tap-tap layar ya teman-teman ya, fokus tap-tap layar. Jadi tolong teman-teman, nggak usah. Intinya udah Bang, lah, gitu loh. Keturunan Yusuf itu faktanya dari Alkitab. Udah Bang. Stop ngomongin keturunan Tuhan, lu bayangkan aja. Yusuf. Kerusakan di dalam akal pikiran manusia ketika manusia dituhankan. Nah, sedangkan manusia ini diomongin keturunannya. Masa Tuhan punya silsilah? Tolonglah gitu loh. Kalian ini makanya saya siapkan room ini cuman buat kalian bertanya aja. Tapi kalian selalu bikin narasi pengen ditanya gitu loh. Udahlah bikin kalian aja nih, nanya aja nggak becus, demi Allah kalian ini Kristen, nanya aja nggak becus, apalagi jawab gitu. Kalian inilah ilaha illallah. Dari tadi kan Bang yang nanya itu kan Kak Nora yang nggak becus. Ya karena kalian bikin narasi Makanya pengen kalian disuruh ditanya. tanya. Bikin narasi pengen ditanya bawaannya gitu loh. Ya Allah ya Robi, udah teman-teman tap-tap layar, gak usah ketawa-ketawa lu pada di bawah. Follow tap-tap layar, absen yang belum absen, no love orange-nya no. La ilaha illallah, capek banget gua ngomongin. Ini aja. Saudara, ini ya 1.500 orang ini satu oten hal. semua jangan-jangan nih. Satu hal yang kamu harus pahami. Kalian gak malu ngomongin silsilah Tuhan? Malu gak sih? Kalian sedang ngomongin silsilah, sedangkan silsilah itu hanya manusia. Kalian malah ngomongin silsilah, sedangkan yang diomongin silsilah ini silsilahnya Tuhan. Dari tadi juga jelas wala quwata illa billah. Tuhan. Rendah kali dibuat sesembahan. Kok kalian pede kali, udahlah ngomongin silsilah Tuhan malah salah pula. Dari tadi saya Astagfirullahaladzim. Teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. I love you semua. I love you TikTok. I love you semuanya ya. Hai, tap-tap layar. TikTok baik. I love you TikTok baik. Ya, karena ini loh saudara-saudaraku Kristen, begini. Ar-Rasyid buka komal bukan untuk mengislamkan orang Kristen. Bukan. Ya, itu dulu, bukan untuk mengislamkan, tetapi memberikan edukasi kepada saudara-saudara muslim agar apa? Agar kita semua ini bisa memahami tentang bagaimana kita memahami yang namanya akal pikiran dipakai. Jadi kalau saya pribadi nih, kalau kalian bisa bertanya dan saya tidak mampu jawab, saya akan bilang nanti ini PR bagi saya. Dan saya tidak akan malu yang namanya mengejar yang namanya pembelajaran. Tetapi kalian ini berusaha dengan ketidakjujuran, maka dari itu capek sendiri kalian. Udah jelas-jelas kok, saudara. Saya kasih tahu ya, ini mohon maaf, bukannya apa ya, pamri atau apa, bukan riak, bukan. Saudara ya, saya selesaikan yang namanya S2 psikologi ya di UI, bukan kaleng-kaleng. Tapi mendengarkan narasi kalian ini sudah hal yang sangat kontradiksi sekali.
Bang, Kalian yang duluan itu aja Nora bang. dari cara bang. bertanya, dari cara menjawab, dari cara ini. Jadi gini loh, psikologis kalian ini sudah terlihat dari tadi Bang, sebenarnya halo, caranya. itu Cuma yang puyeng tertulis. ini. Itu yang tertulis di Alkitab bang. Sekarang coba aku Tertulis di tanya. Alkitab. Artinya apa saudaraku? Artinya apa? Sesuatu yang tertulis ini jangan kau langsung debatkan kepada umat muslim. Karena Sekarang saya percaya demi tanya, Allah. silsilah Allah ada nggak? Hah? Capek kali aku ya Allah, capek banget ya Allah. Oh, Tuhan punya silsilah Allah lagi kau tanyakan. Allahu Akbar, Nabi kalian ini Muhammad. teman-teman ya. Silsilah Kau Nabi capek kali Muhammad. hidup ini. Bahkan Silsilah Allah ada. Yesus Isa aja ada loh. Silsilah Isa aja, Nabi Isa itu jelas loh. Masalahnya silsilah Yesus itu yang kujadikan Tuhan. Makanya itu, kenapa dikaitkan ke Daud itu kan? Karena kalian ambil dari Yusuf, sementara Yusuf bukan ayah kandungnya Yesus. Udah itu udah capek, nggak ada habisnya. Karena gini teman-teman ya, boleh tidak sih kalian merasakan seperti ini? Kalau kalian sudah tidak bisa menjawab pertanyaan dan ada keheranan di dalam diri kalian, di dalam akal kalian, hati sudah menabrak akal pikiran dan sudah tidak masuk. Coba kalian cari tahu, belajar. Sudah saya sampaikan selalu, kenapa saya pribadi Ar-Rasyid selalu mengatakan kami adalah Kristen, pengikut Yesus. Saya adalah Kristen pengikut Yesus. Kalian tidak pernah nggak sih sekali aja menangkap narasi saya itu? Kenapa Ar-Rasyid mengaku-ngaku Kristen? Karena saya sebagai Ar-Rasyid mempercayai setiap apa yang dikatakan Yesus, yang sinkron dengan pembelajaran yang namanya utusan. Kalau utusan mengajarkan, memperkenalkan kepada Sang Maha Kuasa, yaitu memperkenalkan Sang Maha Kuasa yang mengutus dia, itu baru sinkron. Itulah yang dikatakan Injil. Setiap perkataan Yesus, selalu saya ulang-ulangin, Yesus tidak memerlukan kesaksian manusia. Yesus tidak memerlukan kesaksian manusia. Masalahnya kamu ini menuliskan kesaksian-kesaksian manusia. Gitu loh. Yesus tidak pernah memerlukan kesaksian manusia. Bahkan Yesus mengatakan, Yohanes bagaikan pelita bagi kalian, tapi kalian mau menikmati cahayanya dengan sementara. Artinya apa? Sementara itu apa? Cuman sebentar. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri agar kalian boleh memperoleh hidup yang kekal. Yesus ngomong seperti itu. Artinya apa? Omongan Yesus lah yang kalian dengarkan, bukan dari orang lain, karena Yesus sudah mengatakan aku bersaksi tentang diriku sendiri. Sesimpel itu kok. Kok kalian kayak apa ya? Batu kali. Udah dibilang ini. Harusnya kalau kalian sudah merasakan yang namanya kontradiksi, cari sendiri. Cari sendiri, belajar sendiri. Pisahkan antara setiap perkataan Yesus dengan perkataan Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cari tahu, teliti. Kau pikir kita naik di sini hanya modal congor? Tidak. Kita belajar. Dan di mana yang namanya hakikat pembelajaran itu, orang yang hafal pasti lebih paham makna dari apa yang dihafalkan daripada orang yang baru baca. Masalahnya setiap yang saya katakan ini saya hafal. Nah kalian baru baca. Oke, lupakan dikasih itu tahu ya. ayat Saya aja mau nanya, berulang-ulang. Oke Bang Rasyid. Halo Bang Rasyid. Cari tahu sendiri dulu Iya, Bang. masuk ke Belajar pertanyaan aja. dulu. Belajar. Gitu loh. Atau enggak, minimal kalau mau tahu Islam, kalau penasaran atau merasa menggelitik, silahkan tanya dengan cara yang baik. Contoh banyak Kristen-Kristen bilang, maaf Bang, maaf, bukan berarti saya menghujat, bukan. Tapi mohon maaf, benar tidak 72 bidadari? Benar tidak Nabi Muhammad itu kawinin anak di bawah umur? Benar tidak Nabi Muhammad itu 9 istrinya? Kita akan jawab. Selama tidak ada tendensi yang namanya nada-nada mengarah ke menghujat. Kita akan jawab kok semuanya. Dijawab. Semua jawabannya ada, saudara. Kita di sini nggak menghujat, kita di sini diskusi, Bang. La ilaha illallah, malah dikatakan itu cuma contoh. Hati gue lah. Tap-tap layar, teman-teman, tap-tap layar. Oke ya. Saya tanya ke pertanyaan saya yang pertama tadi. Ini dijawab serius ya, jangan main-main ya. Ya silahkan. Kalau saya menjawab pasti mau serius nanya. selama abang mau menjawab, bertanya dengan serius. Kalau Nah, saya mau selalu nanya. serius. Saya mau nanya, Muhammad itu Tuhan atau tidak? Bukan, dia bukan Tuhan, dia sebagai utusan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya ajaran-ajaran, firman-Nya itu melalui malaikat Jibril tertuju kepada Nabi Muhammad.
Agar apa? Agar Nabi Muhammad ini seorang yang dijuluki Al-Amin, seorang yang jujur karena kebesaran Allah, karena kekuasaan Allah. Dia mengizinkan Nabi Muhammad ini mulai dari lahir dia tidak pernah bohong sampai dia tutup usia. Bahkan Nabi Muhammad sebelum dia diutus sebagai Rasul, semua orang di daerahnya mencintai dia, saudara. Bahkan kaum-kaum kafir pada saat itu, kapan dia mulai dibenci? Pada saat sudah mulai membawa kayak namanya ajaran. Disitulah Nabi Muhammad mulai dimusuhi karena dibilang apa? Dibilang tukang sihir, dibilang orang alik atau apa segala macam gitu loh. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, dia adalah utusan. Sama seperti Yesus. Dia diutus hanya untuk memperkenalkan Tuhan sang pencipta alam sesungguhnya. Kalau Nabi Isa yaitu Yesus yang kalian kenal, wa isqana Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Rasul semua itu mengajarkan hal-hal beriman kepada sang pencipta alam semesta. Karena apa? Di mana Yesus bersujud? Bro, begini saya kasih analogi. Kenapa Yesus bersujud menyembah kepada sang pencipta alam semesta? Karena dia betul-betul bersujud kepada sesuatu yang layak untuk diberikan penghambaan. Gitu loh. Kalau saya bercanda sama kamu, saya tepok bahumu, pasti kamu gak marah. Ya, saya senggol bahumu, pasti gak marah. Tapi kalau saya sikut kepalamu, saya tempeleng kepalamu, pasti kamu marah. Karena apa? Karena tubuh yang paling mulia ini adalah kepala. Nah, kepala ini di dalam yang namanya penyembahan, puncak dari penyembahan itu, di mana kepala ini disejajarkan dengan kaki. Artinya apa? Kita tuh rendah. Kita ini manusia rendah di mata sang pencipta. Maka dari itu kepala ini disejajarkan dengan kaki, yaitu bersujud. Sama yang dikatakan Yesus, sama yang dilakukan oleh Yesus. Dia menghadap ke langit, mengangkat tangannya. Kalian begini. Sejak kapan diajarkan begini? Yesus begini, Bung. Yesus menghadap ke langit, bersujud merapatkan wajahnya ke tanah. Tidak ada mengajarkan tentang joget-joget, haha, hihu, heho di gereja, nggak ada. Saya mau nanya, tep layar. Apakah Muhammad menikahi anak di bawah umur itu ajaran Tuhan? Ketika Rasulullah SAW menikahi yang namanya Bunda Aisyah radhiyallahu anhu, dengarkan baik-baik ya. Sekali saya sampaikan. Riwayat ini disampaikan oleh seorang wanita yang dia sudah hijrah ke Bangladesh atau daerah-daerah Asia sana lah, itu India. Seorang nenek tua yang sudah lemah ingatannya. Dia meriwayatkan akan hal ini. Tetapi kita uraikan, kita cari satu persatu yang mana yang benar. Karena hadis itu banyak. Mana yang sahih, mana yang doif, mana yang apapun itu. Kita cari. Pada saat perang Badar, nih dengerin. Pada saat perang Badar, Rasulullah membuat SOP. SOP itu salah satunya yaitu umur. Usia yang boleh ikut itu minimal 15 tahun. Minimal 15 tahun baru boleh ikut. Pada saat itu Bunda Aisyah radhiyallahu anhu dia ikut dalam perang. Pada saat itu dia menjadi pembantu membagikan makanan dan mengobati para korban-korban perang pada saat itu. Dia membantu. Tap layar teman-teman, share kita ngomongin perang nih. Nah dia mic-nya jatuh lagi Bang. Sebentar. Cuma nanya Bang, itu ajaran sebentar. Biar clear, biar kalian paham semuanya. Ya, biar kalian paham. Ketika Rasulullah SAW memberikan SOP itu, tidak boleh ada yang namanya ikut di bawah usia 15 tahun. Nah, pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha ikut dalam perang itu. Ikut andil. Artinya apa? Usianya sudah di atas 15 tahun dan beliau belum nikah dengan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Bunda Aisyah radhiyallahu anhu nikah dengan Nabi Muhammad SAW, dia memiliki kakak yang terlampau usia 10 tahun dan kakaknya pada saat itu berusia 28 tahun. 28 kurang 10 itu 18. Jadi pada saat Aisyah radhiyallahu anhu menikah dengan Rasulullah SAW, beliau berusia 18 tahun. Begitu abangku. Tetapi kalau rujukannya tentang Aisyah radhiyallahu anhu di saat itu, coba bayangkan saudara-saudara, sampai detik ini saya tidak pernah mendengar sedikit pun kaum kafir Quraisy yang membenci Rasulullah SAW pada saat itu
menikahi Aisyah di bawah umur yang kalian katakan, mereka tidak pernah menghujat, mereka tidak pernah mengusik pernikahan Rasulullah di usianya. Kalau kalian paham usianya 9 tahun, tidak pernah diusik. Artinya apa? Berarti fine-fine aja pernikahan itu, tidak ada masalah. Cuman kalian yang mengatakan pernikahan itu pernikahan yang pedo atau apa segala macam. Nggak ada, Bung, tidak ada. Begitu ya, paham ya? Paham sampai sini? Boleh nanya, Bang? Nih, saya kasih nih. Kontroversi nih ada nih ya. Coba versi Bang Tony dulu yang jawab pertanyaan saya tadi. Coba jawab Bang Tony. Saya mau dengar juga. Hah? Gimana? Coba Bang Tony yang menjelaskan yang saya bilang tadi, apakah itu ajaran Allah? Ajaran Allah maksudnya? Ajaran Allah yang mana, Bang? Yang menikahi anak di bawah umur. Enggak. Tadi udah dijawab, Bang, udah cukup jelas. Jadi gini, Bang, tadi saya tambahkan sedikit ya, bahwasanya hadis itu kan juga ada tingkatannya. Ada hadis yang doib, ada hadis yang hasan, ada hadis yang soheh, gitu kan. Tadi udah dijelaskan tuh detail sama Bang Rashid. Kalau Abang nyimak jawaban dari Bang Rashid, Abang akan paham tuh. Kok bisa ada hadis, Bang? Jadi gini, Bang, kan Al-Quran itu kan ada tertulis di Al-Quran, diterangkan secara lengkap. Kenapa ada hadis? Nah, coba jawab. Gimana, Bang? Al-Quran diterangkan secara lengkap? Ya, jelas. Oke, jadi gini, Al-Quran itu adalah kitab penyempurna, ya kan? Segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu isinya adalah firman Allah. Ya. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tetapi ingat, menurut kehendak Allah. Jadi gini, ketika Anda mempertanyakan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, kemudian Anda nanya resep masakan dari Al-Quran, nggak mungkin ada, Bang. Nah, sampai sini paham nggak, Bang? Kalau itu nggak mungkin. Nah, oke. Ya. Berarti makanya gini, Bang, memahami bahwasanya Al-Quran itu seutuhnya firman Allah, kemudian ada yang namanya hadis. Hadis itu menjelaskan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, atau logika sederhananya, ketika Tuhan menurunkan aturan-aturan di dalam Al-Quran, kemudian Rasulullah Nabi Muhammad itu menjalankan syariat yang di dalam Al-Quran, itu ditulisnya di dalam hadis, Bang. Penjelasannya itu ada di dalam hadis. Nah, sampai sini paham nggak? Hadis banyak atau enggak? Banyak. Kok bisa banyak? Kenapa nggak cuma satu aja yang bisa menjelaskan? Kenapa mesti banyak, Bang? Gimana, Bang? Sorry, diulang, ketumpuk barusan suaranya. Hadis banyak atau tidak? Banyak. Nah, kenapa harus banyak? Kenapa nggak satu aja, Bang? Nah, jadi cuman hadis, misalnya hadisnya Bang Tony, kenapa nggak cuman hadis Bang Tony saja yang didengarkan? Kenapa mesti ada hadis-hadis yang lain? Aduh, gimana nih, Bang? Pertanyaan Abang nih gimana nih? Gini, harusnya satu orang aja nih yang tulis hadis gitu, yang lain nggak boleh gitu. Ya. Gini, saya kasih tahu ya, saudara ya. Ya udah, silakan. Hadis itu adalah setiap ucapan dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah itu memiliki banyak sahabat. Rasulullah itu memiliki istri. Ada yang hadisnya itu keluar dari istrinya, ada keluar dari sahabatnya. Oke? Ya. Dan sahabat-sahabatnya ini pun melihat banyak yang mengeluarkan fatwa-fatwa, banyak yang mengeluarkan hadis-hadis tentang Rasulullah SAW. Bunda Aisyah radhiallahu anha pada saat dia mengeluarkan hadis itu, dia mengeluarkan hadis yang paling banyak karena dia adalah istri beliau. Oke? Artinya apa? Karena banyak saksi hidup beliau. Tetapi hadis ini perlu di cross check. Karena apa? Karena belum tentu hadis yang kita anggap benar, baik-baik kepada Rasulullah SAW, belum tentu itu hadis yang betul. Tadi sudah salah satu contoh yang kalian ini katakan. Orang yang menyampaikan kebenaran ala Bapa dengan cara dusta. Nah, kami menjelaskan ala Bapa itu siapa sebenarnya? Yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mengajarkan Allah Bapa itu siapa? Mengenal Allah Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Begitu, Bang. Jadi kami mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai atasan. Betul. Silakan. Kalau memang apa, Bang, aku baca malam ini 5 syahadat, apa namanya? Jangan. Aku pun di Muslim ini memang juga aku. Tapi jawablah melalui Al-Quran ceritanya.
Apa pertanyaan di Al-Quran? Sekarang kayak gini bang. Dan sampai dia masuk Islam. Keluarga aku setengah Muslim, setengah Kristen. Hah? Wah, pintar. Dia mana setengahnya bang? Oh. Dari pusar ke bawah? Sekarang atau dari karena pusar abang- ke atas? Karena aku tengok abang kayak gini apanya, terangkan dulu di mananya kebenaran Muslim ini. Aku langsung, kalau bisa bang terangkan, aku langsung ku baca. Oke. Kebenarannya adalah Asyhadu alla la ilaha Muhammad Rasulullah. Iya, diam dulu. Kebenarannya adalah di mana Dzalikal kebenarannya? kitabu la raiba fi muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya bang? Oh, artinya umma atau Bandaman. Allah menurunkan Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya sebagai wujud daripada firman Tuhan terhadap siapa dirinya, gitu bang. Tepuk tangan. Ya. Darah Yesus. Berarti sebentar teman-teman, saya mau hilangin dulu orang yang suka laki-laki. Enggak. Iya. Ya, silakan abangku. Kita kan diskusi kan ini bang masalahnya kan. Bukan bang, kita nggak diskusi. Kami menjawab setiap apapun pertanyaan abang dan tidak akan pernah ditanya balik. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan bang. Darah Yesus itu artinya apa bang? Tadi saya sudah jelaskan bang. Karena kasih karunia Allah Bapa menumbalkan anaknya untuk mengeluarkan setiap darah-darah, tetesan darah yang menghapuskan dosa-dosa untuk umat manusia. Nein kakak aku Kak Nora. Tapi itu tadi belum lengkap Bang. Yang lebih lengkap itu ini bang. Baiklah. Nah, jangan kabur. Yang lebih lengkap itu darah Yesus, tulang Paulus, Anjal Markus. Sebentar. Lengkapnya. Sebentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Keplek naikนะครับ Sebentar. นะครับมาลูกครับนะครับโรยในขำเล่มมันนะครับไม่อ๋อออนเต้นโปคีมานะครับไม่ออนเต้นนะครับดูที่มานะครับมาไลโอ้มันขับไม่ว่าโปคีมานะครับไม่ Gimana tuh oten anjing tai lauten babi tai oten lah. Lanjut. Oten tai. Nyesel pula kau naikin. Pura-pura di sini. Itu ya. Di sini mohon maaf itu. Di sini room Kristen untuk bertanya, haram hukumnya ditanya balik. Nggak usah nanya paling keletai oten tai lah. Oten tai lah. Oh นะครับว่ากี่มากนะครับออเต้นะครับเลย Astagfirullahaladzim, hancur. Oten anjing tai lah, bukima tai, bujang tai lah, tai oten. Ya silakan abangku, silakan. Anggap aja tadi iklan agak lain. Didatangkan semua penghujat pasti Norani, pasti datang semua penghujat. Liatin Jangan sampai semua. tumpang akun kita ya. Datang sama penghujat nih. Yang muslim izin, yang muslim udah fokus tap layar kalian. Karena itu Nora ada di sini, udah semua dajjal Natullah pada datang semua. Kalau kau pintu ke sini bacalah. Bang Hugo. Bang Hugo tadi kan cuman tanya satu toh darah Yesus itu kurang lengkap karena sebetulnya ada 3. Jadi darah Yesus, tulang Paulus, ginjal Markus. Tanya semua itu artinya nanti. Mana katanya bang? Siang, abang. Sesuai kita, kalaupun aku bertanya bang, sesuai ya udah abang sejarah lalu lah. Daripada abang saya tanyakan, kapan Yesus jadi Tuhan? Ayo. Kapan Yesus jadi Tuhan? Yesus jadi Tuhan karena dia disalibkan, dimatikan. Dengarkan bang, dengarkan. Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang kedua, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Yang ketiga, Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Bayangkan bang, 3 kali Yesus jadi Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Maka penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar. Karena penghakiman yang benar datang daripadanya yang telah mengutus aku. Kalian telah mengutus Yohanes untuk memberi kesaksian tentang diriku. Walaupun kesaksian itu benar, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Karena kesaksianku adalah hal yang paling benar. Apa kesaksiannya? Mengajarkan hidup yang kekal.
Yang barusan saya katakan itu Yohanes 5 30 sampai 40. Yohanes 17 ayat 3 mengajarkan segala Yohanes 17 ayat 3 mengatakan ajaran yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Buka situ kenapa? Buka kitab Yohanes sekian tadi. Iya, kita coba. Yesus mengajarkan hidup yang kekal, Yohanes 17 ayat 3 dan Yohanes 17 ayat 8 mengatakan apa? Segala firman yang telah Engkau sampaikan padaku telah Kusampaikan kepada mereka. Firman apa itu? Yesus mengatakan, Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui Aku. Haleluya, Allah Bapa enggak muat di sorga. Tepuk tangan buat Tuhan. Darah Yesus. Darah Yesus. Tenek hal lain tangko. Nak ada pukiman kau lain. Tukang bodoi naik loh. Agak lain kalian. Ada lakban nggak? Ada lakban nggak? Ojo abang. Ojo. Silakan bang. Apalagi? Abang ini sebenarnya pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Yesus mengajarkan hidup yang kekal. Yesus mengatakan Yohanes bagaikan pelita bagi kalian, tetapi kalian hanya menikmati sementara cahayanya. Artinya apa? Tidak bisa bertahan lama kesaksian Yohanes karena kalian cuma mau menyaksikan cahayanya dengan sementara. Yesus mengatakan, maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri agar kalian boleh memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Darah Yesus, haleluya, Allah Bapa enggak muat di sorga. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini bang, mau bertanya juga aku bang. Oke, silakan bang. Silakan. Aku mau bertanya kan bang. Silakan kenapa abangku. Nabi Muhammad Nabi terakhir? Nabi terakhir kan bang. Nabi terakhir. Nora tolong tap layar teman-teman, fokus tap layar. Ada itu Nora. Tapi kenapa? Kami udah sikit Kak Nora. Untuk Nora please cuma satu lagi ayo. Kenapa bang? Nabi Muhammad Nabi terakhir kan? Nabi terakhir. Oke. Kenapa harus Nabi Isa nanti terakhir datang? Begini bang, dunia ini bang. Struktural dalam keislaman itu diajarkan tentang bagaimana struktural nabi-nabi itu sudah ditetapkan dengan 25 nabi dan ada 5 nabi ulul azmi. Oke, di antaranya adalah di mana dikatakan Nabi Isa akan turun di akhir zaman karena apa? Untuk menjelaskan segala sesuatu fitnahan-fitnahan yang telah dilakukan oleh Paulus. Iya, kenapa yaitu Nabi apa? Muhammad yang terakhir nanti yang untuk menghakimi dunia ini bang? Buka, dengarkan dulu, dengarkan. Di mana Yesus mengkonfirmasi akan hal itu? Di mana orang-orang yang akan mencari Yesus mengatakan apa? Tuhan, bukankah kami yang bernubuat demi namamu? Bukankah kami yang mengusir setan demi namamu? Bukankah kami yang bermujizat demi namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kalian dari hadapanku, kalian sejatinya pembuat kerusakan di muka bumi ini. Itu kata Yesus di dalam Matius sekian saya lupa. Enyahlah kau dari muka bumi karena dia setan bang. Dan siapa yang, di antara yang memanggil Yesus itu Tuhan itu siapa bangku? Siapa yang bernubuat atas nama Yesus? Siapa yang mengusir setan atas nama Yesus? Siapa yang memanggil Yesus dengan Tuhan? Oten paman. Kristen saudara. Iya Nasrani. Tapi setan yang masuk Islam ada juga bang. Ada bang. Ada. Biarin aja. Hidup dalam setan pun ada bang. Hidup dalam setan pun ada. Iya bang. Kita korelasikan dulu diskusi kita. Abang arahnya mau kemana? Arahnya aku bertanya sekarang. Tadi aku bilang Nabi terakhir dijelaskan itu bukan yang turun terakhir, tetapi yang datang mengajarkan ajaran yang terakhir. Menghalalkan daging babi. Aku pertanyaan itu aja. Bikin bingung aku hidupku ini. Lantas Yesus pada saat itu mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan aku datang untuk menggenapinya. Menghalalkan daging babi bang. Itu aja. Iya bener bang. Udah itu jawaban yang paling benar. Enggak, memang dihalalkan. Bang Ibas tanya aja. Bang, kira-kira Nabi Isa seperti yang abang tahu turun di akhir zaman, kira-kira jadi Tuhan apa jadi dia manusia? Jadi Tuhan. Udah, dia jadi Tuhan. Dia yang menghakimi seluruh manusia yang menghakimi di akhir zaman terakhir Nabi Isa. Benar.
Anda benar bang. Nabi Isa yang turun. Nabi terakhir, kenapa dia mati? Kenapa dia nggak masuk surga? Itulah kesalahan orang Islam selama ini mengatakan dia Nabi Muhammad Nabi terakhir. Salah. Betul yang abang bilang. Nah, satu yang kedua pertanyaanku, kenapa di Alkitab sama di Taurat tidak ada nama Muhammad? Kenapa di Al-Quran ada Nabi Isa? Enggak mungkin ada bang, karena memang dia, karena memang itulah ciri-ciri Nabi palsu. Udah bang? Apanya? Taurat itu kalau ada di Taurat itu ciri-ciri Nabi palsu itu. Di Taurat pun enggak ada Nabi Muhammad. Kalau ada ciri-ciri Nabi palsu tuh. Taurat. Iya bang, di Taurat yang ada Yesus yang ada di Taurat. Hugo, kenapa? Dia lagi kartu tarot, tarot. Kartu apa? Taurat. Fokus dulu tep-tep teman-teman yang belum absen silakan absen. Love orange semua yang abang tanyakan itu. Oke, memang betul. Love orange. Udah betul jawabannya tuh. Love orange. Udah bang, senang? Bang, kan Nabi Isa datang di akhir kan jadi Tuhan. Bang, bahasa Arabnya kan Nabi Isa datang menurut abang terakhir kan jadi Tuhan. Kira-kira kita tahu dia Tuhan tuh dari mana? Tes. Nge-lag ya. Oh, karena dia yang turun. Bang Daman nggak tahu ya. Karena dia turun. Nah, makanya Tuhan tuh. Tuhan. Jadi Muhammad Tuhan. Bang, pertanyaan saya ikut loh narasi abang, berarti nggak boleh nanya, Bang Daman, nggak boleh nanya. Boleh di sini haram bertanya. Haram hukumnya di sini nanya, kasihan mereka kalau nanya. Naik, oten Thailand. Naik lah, lo lah, naik darah Yesus, tepuk tangan buat Tuhan. Ayo teman-teman, tap layar. Tadi penonton 1.600 ya bang, udah betul itu bang Hugo. Semua yang di atas silahkan di follow setiap yang di atas. Utamanya itu Umma Zaza 03 karena nanti Ar-Rasyid akan ada 031. Ya, pasti. Karena udah habis. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Sebentar. Kalian yang di bawah netizen kalau nggak suka pergi aja, kabur aja kalian, kabur aja kalian. Ya, yang nggak follow silahkan keluar dari room ini. Juga apa baikkan cita kalian? Yang nggak follow silahkan follow. Yang mau kalian masuk, semua yang mau masuk surga jalur Arfolojet silahkan. Jalur Arfolojet. Yang mau masuk Islam dari jalur Arfolojet silahkan. Yang mau masuk. Ketemu kita nanti. Masuk surga bang. Ya masuk surga jalur Arfolojet silahkan di follow. Ya. Dikirim 1208. Jangan kirim singa. Haram hukumnya di sini kirim singa, oke? Haram. 1208. Jadi lupa gue. 1280. Iya, 1280 179201. Yesus. Silakan. Pak Hugo bertanya lagi, silakan. Pertanyaan tadi loh bang, dijawab dulu kenapa bang? Yang mana? Udah saya jawab tadi bang. Kenapa di Al-Quran dihalalkan Nabi Isa daging babi? Sejak kapan di Al-Quran Nabi Isa dihalalkan daging B2? Sejak kapan Bapak? Darah Yesus. Di mana bacanya bang? Pak Hugo di mana bacanya? Itu di Amsal 17. Mau bacakan? Nora, Ito. Jadi aku satu-satunya nih yang bisa biar tenang. Jadi bang, kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi terakhir? Kenapa yang datang nanti di apa ini? Nabi Isa. Abang, Nabi Isa itu di dalam Al-Qur'an Karim dijelaskan wa isqana Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Apa lagi? Harusnya udah paham lu tuh bang. Oh, ya udahlah bang. Apa pula ngantuk? Gak ada lagi yang lain kan? Pada mulanya langit dan bumi diciptakan dengan apa? Dengan firman. Sama bang, Tuhan kita sama. Innama amruhu isya arada say'an ayyakuna lahu kun.
fayakun. Nggak ada sama Tuhan kita. Ya kalau nggak sama pun nggak apa-apa ya bang. Ya udah kalau nggak sama bang, udah gitu. Tapi bang, aku ada penasaran dikit Tapi bang. Tuhan kami Nabi Isa. Yesus Saya lebih Kristus. setuju nggak sama sih. Ya Saya udah, lebih setuju nggak sama. nggak sama pun nggak apa-apa ya bang. Abang Iya, iya, manusia Bang, kan? iya, Bang. Tuhan Iya, abang Bang, manusia. sama, Bang. Tuhan kami bukan Abang manusia. Bang. abang Tuhannya digantung, kami Tuhannya Manusia. Iya. Tempat kami bergantung. Tuhan kami tempat kami bergantung bang. Tapi yang bergantung kan naik ke Kalau Tuhan surga. abang, Iya, kalau Tuhan abang Naik digantung. bang. Tuhan abang kan digantung. Supaya bisa turun lagi. Ya udah. Tuhan abang kan Silakan host moderator naikkan dulu, ajak banyak pasien di bawah. Kayaknya tolong ya. Room ini hanya untuk bertanya, bukan untuk ditanya. Ya. Ya. Ya abis itu jangan coba-coba lah menyaingi abang yang pinter tadi. Jadinya kayak gini nih. Kalau coba-coba menyaingi. Tapi gua masih kepikiran abang yang tadi keren banget. Gua juga. Keren banget pertanyaannya. Teman-teman, sekarang kalau kemarin kan kita viralnya itu di Malaysia, di Singapura itu FYP-nya ya. Sekarang FYP-nya di mana? FYP-nya di seluruh Indonesia. Ini teman lama saya tuh. Teman lama saya tuh di bawah tuh, Ustadz Benro tuh. Itu teman lama saya tuh. Waktu saya masih kroco-kroco, saya masih SD tuh. Kristen aja bang. Apa bang? Apa? Naikkan yang Kristen aja. Iya, ini abang udah siap bang, kan? yang Kristen bang. Masih ada lagi pertanyaan abang? Kayak di TV kan naikannya kan Muslim aja. Itu nama yang haram disebut di sini bang. Iya, Edis TV naikin Muslim aja, tapi Ar-Rasyid selalu dicuekin, pura-pura nggak lihat. Gimana itu? Abang kita mau naik kok. Biji. Ya, Sejak betul, kapan Bang. Edis tiba-tiba sini Ar-Rasyid mana mempertahankan Edis itu nggak sampai 2 menit sama saya. Tiba-tiba berani-beraninya menantang guru saya Al-Mantiki. Ya ampun, dia nggak tahu gue peres otaknya, ilmunya dari mana coba. Aduh, yang ngajarin gue bubukin Edis itu pakai tangan dia nih. Ini sih tiba-tiba sok-sokan ngelawan Bang Da. La ilaha illallah, nih orang bener gue bilang kagak ada akli. Intinya jam Edis harus dibenerin, udah intinya gitu. Oh iya. Dia ini bang, dia ini termasuk muridnya Edis. Setengah jam sebelum Edis buka komal, dia tap-tap layar itu. Belum bang ayah. Mau ngetep apa? Apa? Tony Stark belum moderator di sini. Ojo abang. Segala kuasa belum diberikan kepadaku oleh Bapak ya. Dong, gue nungguin elu naikin Oten. Allahu Akbar. Darah Yesus. Silakan naikkan. Enggak, abang, dikit ya. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Abang kan Oten ya, pernah nggak nanya ke pendeta tuh gini, Pak Pendeta, di dalam Markus 16:15 kan, lalu kan Yesus pernah ngomong kepada kita nih kan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kira-kira cara nginjilin biawak gimana bang? Naik. Bahasa biawak lah nak. Naik. Hilang dia. Nah itu cara nginjilin biawak, hilang dari permukaan. Nginjilin jangan biawak, B2 kan sering ketemu mereka sebelum dipotong. Jadi kalau ada ayam lagi datanglah sampaikan Markus, Lukas itu. Kira-kira cara sampeinnya gimana bang gitu? Naik Oten, diam dulu, ini sudah datang tamu. Itu. Halo, selamatkan malam yang baru bergabung. Kita kecilkan dulu. Oke, malam. Protestan apa Katolik, abang? Islam. Darah Yesus. Tangan buat Tuhan. Dibilang. Nih, bertanya untuk Oten. Tangan buat Tuhan. Taruh di bawah dulu bang ya, kalau Muslim bang ya. Makanya lihat penginjilan di dalam gereja. Setelah berkhotbah selalu ada spasi. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu Kak Nora teh. Gimana nyantol? Baiklah. Kan nggak ada tepuk tangan buat Tuhan. Iya, Tuhan Bapak tidak mau di surga. Di sini belum disapa itu Pak Dery, selamat malam. Darah Yesus. Pak Dari, selamatkan malam.
Dari mata kau pun juga udah pakai kacamata, percuma aja kau. Kacamata kayak mananya ini? Kacamata apa? Ini selamat malam. Tuhan Bapak tidak muat di surga. Sekali lagi kalau nggak di itu Ini baru kacamata. Pak Dery selamat malam. Astagfirullah. Pak Dery selamatkan malam. Udah tidur dia. Darah Yesus, tepuk tangan buat Tuhan. Selamat malam. Hamdani ini Untuk 1000 penonton silakan tap layar, share pakai share atau patungan, beliin gua HP apa terserah. Pak Hamdani. Hamdani. Gimana tadi? Gua ngomong apa? Gua lupa. Gua lupa. Gimana kan orang? Selamat malam. Tahu. Gak tahu. Hamdani. Ini orang kenapa sih pada tidur ya? Intinya Pak Pendeta terkemuka pernah bilang gini. Saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya. Anak rohani nggak Ibrahim tuh. Anak rohani. Sunat rohani. Anak rohani itu berarti anaknya nggak ada ya, berbentuk roh ya. Anak rohani colong speaker tuh. Jangan masuk Kristen. Halo, selamatkan malam Erik. Halo. Erik. Iya bang. Iya, Protestan Katolik bang. Islam. Mualaf. Allahu Akbar. Kok bisa bang mualaf bang? Abang kok mualaf di mana bang? Sama Bang Zuma. Oh sama Bang Zuma. Mantap, Masya Allah ya nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Tepuk tangan buat Tuhan. Gak bercanda. Emang kadang room ini harus orang smart yang menonton karena kalau bercandanya suka di luar nurul kadang-kadang ya Allah. Maafkan ya teman-teman ya. Segala sesuatu kebaikan menjadikan pelajaran bagi hidup kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari Tony. Baik, Tuhan baik ya. Tony pasrah kali Tony. Pasrah kali dirimu bang. Baik, saya sedang memilah dan memulihkan ini ya. Jadi lanjut. Naiknya yang betul, jangan Hamdani juga lu naikin. Pak Erit, ada yang mau disampaikan Pak Erit? Cuma enak aja kalau masuk Islam itu aja. Masya Allah subhanallah. Terima kasih Abang sehat-sehat selalu. Jadilah Islam yang sakinah mawaddah warahmah. Salah kok tiba-tiba. Kok sakinah? Yang istiqomah. Istiqomah. Jauh kali. Jadilah Islam yang istiqomah. Semoga Abang selalu dipilah dan dipulihkan oleh Tuhan yang sesungguhnya. Bukan, gimana sih kalian? Itu sakinah mawaddah. Nora kemarin itu. Apakah Nora? Apa itu? Kan dari yang sakit. Oke, sudah selesai ya teman-teman ya, perdebatan panjang mulai daripada orang yang menyamar jadi ateis tapi bertanya surga. Ini Oten nih lucu. Sebelum menyamar seharusnya meneliti dulu apa yang mereka harus jadi nyamar. Contoh gini, mereka mau nyamar jadi lembu, mereka berlaku seperti ular, kan lucu. Kalau nyamar jadi ateis, tahu dulu bahwa ateis itu gak percaya Tuhan. Ngapain dia nanya surga? Itu satu. Terus membahas masalah Tuhan punya opung. Itu menunjukkan apa? Kalian harus memusatkan pikiran kalian. Andaikan ingin bertuhan, apakah otak akan menerima Tuhan yang beropung? Dalam opung-opung itu pun sifatnya kriminal tuh. Apa namanya tuh, ada yang nikah incest gitu, seperti Abraham yang difitnah Hagar, dan Abraham memiliki bapak yang sama. Itu nauzubillah ya teman-teman ya. Untung Al-Quran tidak pernah menyemat itu, karena Al-Quran berasal dari Allah, mengangkat kembali derajat-derajat Rasul yang mulia. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar apapun itu. Jangan lupa terus support channel ini dengan klik link Saweria yang ada di deskripsi buat bantu berapapun itu. Jazakallah. Saya Damani Huri, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.